Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Feni Rahmasari Effendi dengan NIM 2115040141. Saya berasal dari kelas PIE Program Studi Psikologi Islam, dan dosen pembimbing saya yaitu Dr. Reza Fahmi, SSMA. Baiklah, di sini saya ingin mempresentasikan tugas pengganti ujian tengah semester saya yang berjudul Ragam Emosi. Salah satu emosi yang saya ambil yaitu kecewa. Pengertian kecewa. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kecewa yaitu kecil hati, tidak puas, tidak senang, gagal usaha, dan lain-lain. Menurut psikologi, kecewa adalah kondisi di mana individu merasakan hal yang tidak mengenakan dan menjengkelkan, disertai ada rasa kemarahan karena apa yang diinginkan tidak sesuai dengan realita yang terjadi. Menurut pandangan Islam, kecewa memang dibolehkan dan memiliki dampak baik bagi tubuh, yakni dapat membersihkan racun dan meluapkan emosi yang terpendam. Akan tetapi, kecewa yang berujung kesedihan juga dapat berdampak buruk jika terjadi berlarut-larut. Kesedihan yang berlarut-larut inilah yang tidak diperbolehkan dalam Islam, menangis dalam waktu yang lama sehingga melupakan beribadah kepada Allah hingga melukai diri sendiri. Bentuk-bentuk kecewa. Yang pertama yaitu kecewa karena cinta. Contohnya seperti dibohongi oleh kekasih, cinta bertepuk sebelah tangan, dan dikhianati oleh kekasih atau sering disebut selingkuh. Yang kedua yaitu kecewa karena gagal meraih prestasi. Contohnya seperti di ajang perlombaan, kita sudah berusaha untuk bisa memenangkan perlombaan itu, namun hasil tak sesuai dengan ekspektasi yang kita bayangkan. Yang ketiga yaitu kecewa merasa dibedakan. Contohnya yang paling sering terjadi yaitu ketika orang tua membandingkan anaknya dengan anak orang lain. Yang keempat yaitu kecewa karena terlalu berharap kepada manusia. Sebagai manusia, berharap memang merupakan hal yang wajar, namun sebaiknya jangan terlalu berharap kepada seseorang atau sewajarnya saja. Jangan berlebihan karena akan berujung sakit hati, sebab hal seperti itu justru akan berisiko lebih mengecewakan jika segala yang diinginkan tidak sesuai dengan apa yang diharapkan. Islam sendiri menganjurkan manusia untuk selalu berharap. Namun dalam Islam, berharap yang dimaksud adalah berharap kepada Allah, mengingat Allah, Tuhan yang Maha Kuasa di atas segalanya. Penyebab kecewa. Yang pertama yaitu ekspektasi terlalu tinggi. Tingginya ekspektasi tentunya berimbas pada seberapa kecewanya kita ketika ekspektasi itu tak sesuai. Karena yang harus dipahami, tidak semua hal di hidup ini bisa kita kendalikan dan berjalan sesuai dengan harapan. Dan ekspektasi itu hanya membuat kita merasa lelah. Apalagi ketika kita terlalu menaruh harapan kepada seseorang, orang itu pasti akan terbebani karena keinginannya belum tentu sama dengan keinginan kita. Bukan salah orang itu jika ia tak memenuhi ekspektasi kita. Kitalah yang harus berekspektasi sewajarnya padanya. Yang kedua, usaha kurang maksimal. Kita seringkali merasa puas dengan semua usaha yang telah kita lakukan. Padahal perasaan cepat puas itu bisa saja menjebak, seperti usaha kita yang belum seberapa dengan usaha orang lain. Yang ketiga, meremehkan hal-hal kecil. Terkadang, sesuatu yang diremehkan itu punya nilai tersendiri yang tak kalah pentingnya. Jika tidak ingin ada masalah ke depannya, luangkanlah sedikit waktu untuk meneliti hal-hal kecil yang sangat dianjurkan. Karena jika ada masalah yang terjadi, yang didapatkan hanya rasa penyesalan di akhir. Yang keempat, membuang-buang waktu. Salah satu hal yang paling disesali oleh banyak orang adalah ketidaksadaran terlalu banyak membuang-buang waktu, melewatkan hal penting yang kemungkinan tidak akan terulang lagi. Padahal, apa yang dilakukan selama ini tidak terlalu penting untuk kedepannya. Yang kelima, terlalu nyaman di zona aman. Di saat kita berada di zona aman itu, kita memang terhindar dari beberapa hal yang penuh dengan resiko. Ketika kita sudah terlalu nyaman di zona itu, di saat itulah kita terjebak.
kita harus punya keberanian untuk beranjak dari zona aman itu. Menantang diri untuk beradaptasi itu perlu, supaya kita bisa tahu seperti apa kemampuan dan potensi yang sebenarnya kita miliki. Bagaimana cara mengatasi rasa kecewa itu? Beristighfarlah untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala jika sedang bersedih hati. Sabar dengan ujian hidup yang diberi. Ubah pola pikir kita, menyadari potensi yang dimiliki, hindari sikap sombong, menyadari kecewa adalah bagian dari kehidupan. Jangan lari dari masalah jika rasa kecewa melanda, mencoba untuk ikhlas, dan jika kebencian muncul karena kecewa, ingatlah bahwa marah tidak akan menyelesaikan masalah. Baiklah, hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kata-kata saya yang salah. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.